Gue penasaran nih, kenapa lu waktu itu naik Vespa? Kenapa lu nggak naik motor yang lain gitu? Apa kayak Oke, Beat, oke, apa? oke, oke. Jadi ya dulu tuh Nah, jadi inti PSP kali ini nih, gue pengen ngobrol-ngobrol sama temen gue nih, yang udah keliling Indonesia selama 2 tahun. Dia banyak banget experience-nya, dan yang gue kaget, ternyata dia dari Aceh, guys. Nah, gue langsung aja nih, kebetulan datang ke sini, ini dia nih, Dekjau. alhamdulillah. Gawat, Dekjau. Gue penasaran, itu gimana sih lu waktu itu kok tiba-tiba lu kepikiran buat keliling Indonesia dari Aceh naik Vespa? Kok bisa kepikiran ya? Ya, Aku mau cerita dari awal tuh ya, lebih bagus boleh, ya. boleh. Sambil ngokok. Santai ya, santai ya. Santai lah. Nah, jadi aku keluar dari rumah dulu tuh tanggal 3 Desember 2017. Itu hari pertama aku keluar dari rumah dengan tujuan mau ke Medan. Bukan Ngerantau lu. pengennya nyari kerja. Ya berarti ngerantau ke Iya, Medan. ngerantau gitu. ke Medan nih. Aku bawa SKCK tuh, bawa SKCK, bawa apa namanya, fotokopi KK, bawa pokoknya semua alat yang kebutuhan kerja ya, kebutuhan kerja. Kenapa lu ke Medan? Kenapa lu nggak Karena kota Jakarta terdekat. gitu? Oh, oke. Habis Aceh kan Medan nih. Jadi karena Medan tuh ada kota terdekat dari Aceh. Nah, jalanlah aku ke Medan nih. Di Medan dengan aku tuh bawa modal kalau nggak salah ya kurang lebih 700.000. 700.000. Jadi emang tujuan pertama itu touring sambil kerja. Tapi emang lu emang basicnya seneng seneng touring. Dulu itu aku baru-baru di Vespa, mungkin baru sekitaran 2 tahun aku kenal Vespa. Nah, baru aku touring. Nah, itu kayak touring perdana aku dengan jarak terjauh. Medan tuh. Nggak, Itu udah paling jauh tuh. Itu jarak terjauh tuh ke Medan. Di Medan, aku sempat ditawarin kerja. Sempat tawarin kerja jadi apa namanya tuh? Jualan roti bakar, ah. Iya, jualan roti bakar itu gajinya karena kerjanya dari sore sampai malam ya. Sore sampai malam tuh gajinya cuma 20.000. Buset, masuk 20.000 per hari. Iya, per hari. Per hari. 20.000 per hari. Berarti sebulan 600.000. Iya. Nah, dari situ karena kenapa aku nyari kerja, karena kopi yang tadi aku bawa dari Aceh, aku kan bawa kopi dari Aceh. Nah, aku kan karena emang ada yang support kopi nih dari Aceh, ada yang support kopi dari Aceh untuk jauh-jauh nih kau bawa nih kopi untuk kau jualin di jalan kan gitu. Nah, di kota Medan ternyata kopi aku belum laku, Bang. Dan aku lanjut jalan tuh ke Deli Serdang. Udah keluar dari kota Medan, misalnya masih di Sumatera Utara nih. Nah, dari situ kopi aku laku nih. Aku ngerasain tuh laku kopi, harga misalnya aku ada untung nih 15.000, laku 2 jadi 30.000. Nah, duit itulah yang aku bawa untuk isi bensin. Jadi duit untung aku pakai buat isi bensin. Aku lanjut jalan ke Pekanbaru, ke Duri itu kemarin. Lanjut ke Duri, di Duri kopi aku habis. Laku ya di situ. Laku semua tuh kopi. Nah, dikirim lagi tuh sama orang tua di Aceh. Kopi kan udah ada lagi, baru jalan lagi Pekanbaru. Nah, step by step mentoknya di Jogja. Nyampe lu ya dari Medan ke Nyampe Jogja tuh ya. mentoknya di Jogja. Di Jakarta gua mampir kan, di Jakarta gua cuma 2 minggu kalau nggak salah. Soalnya kan tuh Sumatera ke Jawa loh jatuhnya. Lumayan sih kalau dulu kan hitungannya paling jauh kan aku. Iya. Misalnya dari kota yang aku lewatin nih kurang lebih Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Jakarta, Ya. Bandung, Jogja. Baru Jogja kan tuh. Iya. Iya, makanya lu muter lu. Ya lumayan tuh dulu yang mikir, "Anjing, aku bisa ya. Misalnya naik Vespa dari Aceh sampai ke mana, ke Jogja ya. Aku merasa itu perjalanan yang paling jauh gitu loh. Nah, gue penasaran nih, kenapa lu waktu itu naik Vespa? Kenapa lu nggak naik motor yang lain gitu? Pakai Beat, Oke. Jadi ya dulu tuh aku pernah ngerantau, Ya. 2016 aku pernah ngerantau itu ke Jogja. Oke. Itu aku pernah 6 bulan di Jogja, 6 atau 7 bulan di Jogja, tapi nggak Vespa, tapi pesawat ya. Nah, pulang aku dari Jogja, balik lagi ke Aceh. Nah, dari situ aku mulai touring. Gue tak ketawa. Nah, gue sebenarnya gini, yang gue bingung gini. Iya. Kan orang bisa aja naik motor yang lain, jauh. Iya, betul lah. Atau lu emang dari awal gue punyanya cuma Vespa atau gimana tuh? Karena aku udah kenal Vespa kali ya. Oh. Karena aku udah kenal Vespa nih.
Dulu aku sempat kuliah di Aceh, kan berhenti. Waktu aku kuliah itu aku memang udah main Vespa. Aku Udah beli tuh lu ya? udah ada Vespa. Nah dari situ tuh aku pengen deh jalan-jalan sama Vespa. Nah ternyata ketika aku jalan-jalan sama Vespa, nah anak Vespa ini wah luas kali ya. Solid ya? Luar biasa. Lu bayangin masuk pedalaman manapun tuh ada anak Vespa. Nah itu tuh yang gokilnya di Vespa. Dan ada cerita, mungkin aku jarang cerita ke orang nih ya. Dari Banda Aceh nyampe ke Jogja itu kurang lebih berapa bulan ya? 2 bulan. 2 bulan atau 3 bulan ya. Yang lucunya aku cuma beli nasi pakai duit sendiri. Beli nasi di warung. Nggak nyampe 7 kali kalau nggak salah, paling 5 kali selama 3 bulan. Abang bisa bayangin nggak? Selama 3 bulan kasarnya 3 bulan ya. Aku beli nasi pakai duit sendiri itu cuma nggak sampai 10 kali. Selebihnya itu karena aku singgah di tempat anak Vespa. Teman-teman bantuin. Teman-teman bantuin. Aku dijamu sama anak-anak. Terus ya tinggal di rumah mereka, semua sama mereka. Nah saking kayak gitunya, solidnya anak Vespa. Family-nya kuat berarti. Wah ya, luar biasa sih. Nah itu tuh aku yang merasa senang kali di dunia Vespa itu. Nah lu waktu ke Jogja itu berarti lu belum tur Indonesia tuh? Belum. Yang itu kan yang pesawat nih. Ya. Nah terus kan aku naik Vespa nih, naik Vespa itu. Di Jogja, mentok di Jogja 3 bulan aku di Jogja. Oh, sempat stay dulu Ya, stay di Jogja 3 bulan. Nah, stay di Jogja 3 bulan, kerjaan aku apa? Kerjaan aku jualan kopi. Jualan kopi Aceh tadi, tapi lebih ke kayak jual green bean, jual roast bean, biji-bijinya nih. Aku pesan di Aceh, nanti mereka langsung kirim ke warkop yang pernah aku singgahi. Terus jenuh 3 bulan di Jogja jenuh nih aku nggak tahu ngapain lagi. Nelpon orang tua. Mak, abang pengen jalan-jalan lagi nih. Pengen lanjut ke Bali, aku bilang. Wah, bang hati-hati bang di Bali ya. Maklum ya di kampung ya. Iya. Bang hati-hati bang di Bali takut gini. Terlalu luas, terlalu liar lah ya. Takut terlalu liar gitu namanya orang tua kan. Ya udah hati-hati ya orang tua. Nah, lanjut tuh aku, Bang. Lanjut dari Jogja lewat mana? Lintas tengah aku tuh lewat Solo, Madiun, Magetan, nyampe Mojokerto langsung Situbondo, Banyuwangi, Bali. Ya. Nah, di Bali aku stay di Bali seminggu. Udah nggak eksplor Bali itu. Nah di Bali itulah aku kayak punya misi nih. Di Bali aku mikir aku udah jalan dari Aceh sampai ke Bali. Apa sih yang aku dapat? Kayak pikiran sendiri aja tuh. Apa sih yang aku dapat ketika jalan? Kayaknya nggak, aku dari Jakarta aku nggak dapat apa-apa. Paling aku cuma dapat saudara aja gitu ya. Nah kalau dapat saudara sebetulnya nggak harus keliling Indonesia juga dapat saudara gitu loh. Kalau bahas tentang dapat saudaranya nih ya. Nah dari situ aku mulai bikin misi nih. Aku harus dapat tentang sosialisasi masyarakat. Aku harus bisa berbaur sama masyarakat, nggak cuma sama anak Vespa nih. Gimana sih untuk masuk ke circle masyarakat? Gimana sih untuk ngehargai adat-adat orang? Nah, di situ tuh aku mulai belajar. Nah, terus aku nyebrang lah ke Lombok. Aku baru tahu ternyata ketika aku di Bali, aku mendapat tentang toleransi nih. Di Bali tuh malah. Di Bali. Aku dapat tentang toleransi. Aku baru tahu nih, ternyata toleransi. Aku dapat di Bali. Dan di Bali itu kan julukannya Pulau Seribu Pura. Iya, 1000. Ketika kita ke Lombok, nyebrang ke Lombok, di Lombok dengan julukan Pulau 1000 Masjid. Dari situ aku udah Mataram bisa. ya? Mataram. Dari situ aku bisa, ternyata gini-gini nih. Ternyata, dan adat-adat orang kan beda-beda nih ya. Setiap daerah kan adatnya beda-beda. Nah, di situ aku belajar tentang apa namanya? Toleransi tadi, tentang suku, adat, budaya orang, gimana sih. Jadi kita emang harus bisa berbaur nih sama orang-orang. Dan itu kita harus baca karakter orang-orang nih. Sistemnya orangnya gini. Kita harus bisa berbaur, jangan sampai nanti ada yang tidak diinginkan kan ketika kita singgah di situ. Dari Bali itu baru lu kecetus kayak gua keliling Indonesia deh nih. Kepikiran itu semua waktu aku udah masuk NTT. Dan aku boleh cerita sedikit, di NTT itu adalah aku bisa nobatkan NTT itu bagi aku tempat yang paling keren ya. Kerennya nggak cuma bahas soal wisata. Orang kan kenal NTT dengan wisata ya. Iya. Mulai dari Labuan Bajo, mulai kayak Pulau Komodo atau Kalimutu atau desa adat Wairebo atau apa lain sebagainya. Tapi menurut aku yang paling keren di NTT itu waktu aku singgah di NTT, di sana itu toleransi antar umat beragama tuh lebih kuat dari yang aku rasain sebelumnya. Dan di sana tuh sosialisasi masyarakat tuh luar biasa. Terus di NTT lu berapa lama tuh? Di NTT gue
nyisir semua NTT. Oh ya ada, mungkin pernah dengar atau enggak ya? Aku di NTT itu pernah ditangkap, dikirain teroris. Pernah dengar ya sih? Aduh. Aku di NTT itu 2 kali aku ditangkap, dikirain teroris. Kok bisa sih lu? Dikirain Apa teroris. karena lu dari Aceh? Bukan karena dari Aceh. Sangka gam kali lu. Karena habis kasus bom gereja di Surabaya, kalau pernah tahu kasus Oh itu. iya. Selang seminggu kasus bom gereja di Surabaya itu aku di Pulau Lamalera. Pulau Lamalera itu desa pemburu paus. Pernah dengar nggak di NTT? Tahu. Nah, aku di sana tuh ditangkap aku sama orang kampung. Karena aku dicurigai. Dan di situ aku nggak merasa bersalah, dan misalnya ya wajar mungkin Karena mereka nangkap, pendatang, aku pendatang dengan malam juga kan, posisinya malam. Nah, di situ tuh aku belajar juga. Ternyata gimana ya pelajarannya aku dapat. Misalnya aku harus sabar aja gitu loh. Misalnya aku harus sabar ngadapin warga, dikerumunin sama warga. Nih aku di tengah nih. Di warga semua nih. Sekampung duduk aku di tengah sambil makan kue Roma sama aqua sebotol. Itu duduk di situ sampai ada yang jemput. Nah, itu di desa Pemburu Paus. Di desa Pemburu Paus, nama desanya itu Lamalera. Nah, di Pulau Lembata. Nah, itu pengalaman besar sih, aku bisa karena ditangkap. Ya, misalnya kita dicurigain, tapi itu nggak enak tuh. Wah, nggak Nggak enak, deg-deganan. rumah di Aceh. Iya, jauh. Rumah di Aceh terus. Tapi lu ngomong nggak ke nyokap? Habis Ini itu semua ditangkap. baru cerita. Terus aku dijemput sama orang desa Pemburu Paus lah. Dijemput karena emang aku tamu mereka kan. Oh iya. Dijemput, dicerita nih semua. Jauh, kamu diapa-apain aja? Nggak ada bang, semua aman kok. Bilang, oh oke lah, alhamdulillah. Misalnya, dia bilangnya, oke lah, bagus lah gitu kan. Nah, di waktu aku di sana ternyata lagi ada orang meninggal lah. Dan aku dikasih oleh-oleh sama mereka nih, ada nih. Nah, ini gigi paus orca. Wih, gawat tuh. Ini gigi paus orca yang dikasih sama orang desa Pemburu Paus. Serem juga giginya. Paus orca, paus pembunuh. Nah, itu aku dapatnya di sana. Dan di sana itu kan kan sebetulnya itu binatang yang dilindungi ya. Ya. Cuma kan di sana adat. Karena aku juga ngikut loh, kayak partisipasi juga ke kayak binatang-binatang yang dilindungi. Tapi di sana itu karena adat ya. Karena adat aku dikasih ini, banyak dulu dikasih oleh-oleh. Karena apa? Karena mereka merasa bersalah nih. Ya. Mereka kan merasa bersalah, nuduh, ya. udah nuduh kan. Misalnya kayak mereka udah nuduh, mereka udah interogasi semua, ngeledah semua motor-motor di barang-barang di motor aku, semua digeledah, tas-tas semua. Nah, di situ mereka merasa bersalah lah. Mereka misalnya kayak, ya udah nih kami kasih oleh-oleh jauh, dan aku udah dekat sama keluarga-keluarga mereka semua gitu. Berarti perjalanan lu tuh nggak mudah juga ya? Sampai ngerasain pernah di kayak gitu lu ya? Aduh, makanya kali. kan kalau dibilang di perjalanan, pasti ada aja loh Gue pikir lu hambatan. bakal kenanya tuh kayak, ini dari Aceh nih, pasti narkoba. Orang kan mikirnya kayak gitu ya. Mungkin kayak ada, itu pasti ada juga. Ada Tapi loh, nggak ada. ditangkap kan? Enggak. Yang Kayak ditangkap orang malah yang lain, kan? orang kayak ngejurigain, oh kamu pasti bawa gini-gini kan. Gitu pasti ada. Cuma kan kita dengan polosnya kita nggak bawa apa-apa, dan kita dengan bersihnya ya kita cuek aja. Kita harus berani kan. Tapi kayak jaga-jaga pasti ada juga. Karena kita harus tahu nih, ketika kita mau jalan nih, kita harus tahu, oh ada nggak daerah-daerah rawan. Kita harus cari tahu tuh. Misalnya buat ngejaga diri kita pribadi juga kan. Lalu 3 hari tuh lu jalan tuh tancap gas terus. Jalan terus. Tapi alhamdulillah beruntungnya aku ditemanin sama anak-anak Manokwari untuk nyampe ke Sorong, ditemanin, diantarin. Jadi emang gimana ya? Perjuangan itu touring dulu tuh kalau daerah-daerah timur kayak gitu. Beda sama kita touringnya ke daerah Sumatera. Kalau daerah Sumatera kan ada jalan semua. Ya, Kita tinggal jalan aja gitu, tinggal jalan. Nah, kalau di Papua kita harus cari rute. Cari jalanan nih. Bukan jalan udah ada, cari nih rutenya. Kau mau lewat Sulawesi ke apa? Kau mau lewat Maluku atau lewat NTT sama Maluku gitu. Ada 2 rute. Kalau kita lewat Sulawesi, itu kita jatuhnya pertama langsung ke Sorong ujungnya. Nah, kalau lewat Maluku, itu rute aku tuh dari bawah langsung ke Timika, Agas, Maroke, dari Maroke naik ke Wamena, naik lagi ke atas ke Biak, Manokwari, ke Jayapura, Biak ke Jayapura, balik lagi ke Biak, Manokwari, Sorong balik lagi ke baru turun ke Ternate. Udah tuh lu ya? Halmahera jalanin tuh ya? udah. Halmahera, Ternate baru tuh. Bitung, Manado, Gorontalo, Palu. Masuk ke Makassar nyebrang lagi ke Kalimantan nyisir semua, baru turun ke Jawa lagi. Panjang. Anjing. Tapi pengalaman sih ya, pengalaman ya.
Kayak gue bingung lu ada gak di pas lu perjalanan lu mikir gini, waduh gue capek nih gue nih. Itu Gua konflik nyerah aja namanya. deh. Itu namanya konflik. Oh itu konflik tuh. Itu namanya kalau yang aku sebut itu namanya konflik antara aku dan Vespa. Dan orang tua juga belum tahu kemana sih tujuan kau bang sebetulnya. Ini mama aku nelpon bang. Sebetulnya tujuan abang mau kemana sih? Kata orang tua nih. Nah di situ bang bimbang aku 3 hari aku baru jawab ke orang tua. 3 hari aku baru jawab. Aku mikir sih kalau misalnya aku balik ke Aceh, berarti aku keliling Indonesia itu 80%. Ya nanggung. Nanggung dong. Rumah aku jauh dong di Aceh di ujung, Iya. ujung Indonesia nih. Sedangkan aku sekarang di NTT, di Kupang, di kota Kupang. Jadi aku harus milih nih, Udah mutusin. Sabang, Merauke gitu. Ya, aku mutusin mungkin aku di NTT aku bakalan dapat Sulawesi sama Kalimantan, tapi aku nggak dapat Maluku sama Papua. Nah, nanggung dong 2 lagi itu. Ternyata yang bikin lama di sana lah nih. Yang bikin lama aku di Papua 6 bulan, Kak. Anjir. 6 bulan di pulau Papua tuh 6 bulan. Tapi lu ada yang lu sesalin nggak? Misalkan lu kayak gue sebenarnya nggak pengen banget sih ngiter, atau emang lu kayak nggak ada penyesalan sih, even lu amit-amit di situ lu kecelakaan atau lu sampai nggak Oke, ada gitu. ngerti. Aku malah merasa bangga ya ketika aku keluar. Karena aku bisa keluar dari zona Zona nyaman lu ya. zona nyaman aku. Kan aku tinggal di kampung ya, dengan pergaulan aku itu aja. Nah, dengan aku orangnya agak mungkin bisa disebut rasis kali ya. Rasis sama apapun itu. Karena faktor aku di kampung, aku nggak tahu apa-apa gitu Nggak loh. tahu dunia luar Nggak tahu lo ya. dunia luar, gimana sih kehidupan dunia luar aku nggak tahu. Nah, ketika aku keluar ternyata gini. Ternyata gini. Dan ini ya, aku sebutin pengalaman yang besar yang paling aku dapat tuh toleransi antar umat beragama. Aku bisa tahu suku adat budaya orang. Aku bisa tahu tentang mistis, aku paling suka mistis. Ada tuh, ada Banyak, gak? Ada mistis gak banyak. pas kejadian mistis yang Banyak, paling parah banyak. yang lu inget dah salah Banyak. satunya? Bahas tentang mistis. Setiap daerah itu punya mistis masing-masing. Tapi beda nama dan itu sebetulnya sama semua sebetulnya. Nah, oke. Sama semua mistis itu sama semua, mungkin beda nama dan beda dikit aja gitu loh. Mistis karena kan mistis itu jatuh ke ilmu hitam. Paling parah apa yang pernah lu rasain pas selama perjalanan 2 tahun itu? Apa ya? Ada sih. Yang lu kayak Ada. anjing apa lu ngeliat? Ini biar orang-orang penasaran ya, mungkin kalau orang pernah ini gini, karena mungkin ada karena orang banyak nih mungkin yang pernah nonton aku cerita atau kayak di podcast itu, aku pernah ngelewatin kampung jin. Mungkin aku bisa sebutin nama tempatnya ya. Dan yang aku tahu itu adalah kampung biasa. Dan itu sebetulnya kampung jin. Anjir, males juga tuh. Kampung itu desa nggak ada warna. Nah, lu di kampung itu berarti nggak ada warna tuh ya? Maksudnya kampung nggak ada warna tuh kan nggak ada ini ya. Misalnya rumah tuh nggak ada warna. Iya, rumah iya. kayu, rumah Nggak rumah nggak ada warna, pokoknya nggak ada warna. Itu rumah gua ngelewatin aja deh. Ada yang manggil. Bukan manggil sih jatuhnya, kayak contoh nih kita nongkrong nih, terus tiba-tiba ada orang lewat kan di jalan. Lihat tuh motor tuh kayak lebih gitu nih. Nah, mau lewat tuh langsung lewat. Nah, saya habis ngelewatin tuh kampung baru trouble tuh motor. Aku trouble motor udah malam. Jalan tanjakan dengan pohon ketutup semua. Nah, disitulah Mati aku tuh motor. motor masih mati. Nah, disitulah aku merasa ini ada hal yang aneh-aneh nih. Iya, iya. Karena kita pasti ada feeling dong. Feeling. Nah, singkat ceritanya tuh aku ada orang yang ngebantuin. Itu tentara tuh orang. Dia ngebantuin aku kayak misalnya dia ngebantuin bantu nyenter atau apa gitu kan. Nah, di situ katanya ada malah dia yang ngelihat bukan aku. Dia ngelihat katanya ada sesosok yang tidak diinginkan itu loh. Nah, Pas lu naik motor tuh. lah pas aku lagi benerin motor. Aduh. Kan aku benerin sendiri tuh di hutan tuh. Dia yang bantu nyenterin. Nah, aku udah feeling, aku udah nggak enak perasaan, ya udah nggak mau ngeliat sana sini. Pokoknya fokus aja di Fokus motor, di ya. mesin aja itu, benerin mesin. Terus nyala tuh. Nyala, waktu jalan motor, aku kan jalan nih, lanjut jalan nih. Nah, waktu lanjut jalan sama dia cerita tuh, si abang itu, ternyata dia kayak digangguin juga. Karena apa? Ria. Oh, Kan kita hatinya ya, hatinya. nggak, mungkin gini, bukan hati, mungkin kami waktu ngobrol-ngobrol terlalu gede suaranya. Ya. Dan mungkin juga kami pendatang. Ini kayak ini bisa. Nah, Jauh. Justru kan malah beban terberat itu pas lu pengen pulang kan? Ya, itu beban
nggak beban apa sih, konflik ya. Konflik antara gua dan motor ya. Tapi ya itu sih itu adalah pelajaran yang menurut aku tuh paling berkesan. Kadang selama aku hidup itu tuh kayak momen paling keren sih bang, momen paling keren karena kan waktu aku bilang aku update di YouTube, yang ada di video YouTube, mungkin orang ngelihat di YouTube aku video aku pulang, wah sedih ya gini-gini. Sebetulnya di balik layar itu, wah sedihnya luar biasa. Berdarah-darah ya. Wah berdarah udah luar biasa. Gue tidur di atas motor, tidur cuma pakai alarm 1,5 jam, sampai ngantuk di motor. Emang harus betul-betul kejar balik. Nah, nggak tahu sih sekarang aku masih mampu nggak sih kayak dulu. Tapi lu kalau ada yang nantangin lu nih, misalkan ada brand tertarik nih sama cerita lu, jauh, gue pengen dong lu keliling Indonesia lagi, lu berani ya? Berani lah. Malah enak ya. Kalau untuk sekarang, tapi ya gini lah, perbedaan ketika kita touring sama dimodalin sama kayak aku dulu nyari uang sendiri, waktu lebih hemat. Kenapa aku lama sampai 2 tahun? Karena kan aku kerja. Ya. Tapi kalau mungkin kayak aku ada sponsor kan ya kerja juga sih jatuhnya. Tapi kan dengan waktu singkat. Ya. Tadi gue tertarik sih sama, kan kalau gue bilang banyak orang yang mungkin kalau keliling Indonesia doang mah gampang lah, punya duit lu bisa keliling Indonesia. Tapi kan nggak dapet pengalamannya. Ya kalau bahas tentang perjalanan itu ada poin satu, bukan seberapa jauh perjalanan Anda, tapi seberapa banyak pengalaman yang Anda dapat. Sedap. Dek jauh lu, 2021 tuh keluar dari mulutnya lu. Enggak. Bukan seberapa jauh perjalanan, tapi seberapa banyak pengalaman yang Anda dapat. Karena kalau bahas perjalanan nih, abang kan udah keluar negeri. Yeah. Berarti jauh abang dong, nggak jauh aku. Yeah. Jauh abang dong. Nah itu. Karena kalau orang bahas nih, oh naik motor nih kita keluar negeri, ini keliling Indonesia. Oke, orang bilang keliling Indonesia jauh. Orang ada yang udah keluar ke Asia, ada ke Asia Tenggara, ada yang ke Eropa, ada yang keliling dunia bahkan dengan motor ya. Dan motor berarti aku emang jauh masih. Jauh kali. Nah, bagi aku pengalaman yang indah itu adalah pengalamannya. Yeah. Dan nggak semua orang bisa merasakan pengalaman yang sama. Setuju gua. Iya nggak? Pengalaman abang itu yang paling spesial. Ini abang, misal aku nak skate nih, abang nak skate. Kita jalan sama-sama nih. Pengalaman kita pasti beda. Beda Iya nggak? Iya kan, pasti itu. Ada yang cuma nyampe doang ya. Gua udah nyampe ke sana. Lu ngapainnya di sono? Nggak ngapa-ngapain. Nggak tahu gue. Ya, itu sama kayak dari Banda Aceh, dari pembahasan aku tadi, dari Banda Aceh ke Bali tadi. Yeah. Nggak ngapain, nggak tahu aku. Aku cuma dapat saudara aja gitu. Yeah. Gue pengen ini dong, minta tips nih. Siapa tahu kan teman-teman yang dengerin cerita lu, anjir ya, orang Aceh dari kampung ibaratnya, bisa lu keliling Indonesia. Lu bisa kasih tips gak? Maksud gue, modal awal lu nih, pertama yang sampai gue harus bisa gitu. Karena modal tuh nggak harus dengan duit ya. Nggak harus dengan duit. Modal tuh nggak harus dengan duit. Modal gue tuh satu doa dari orang tua sama satu lagi yakin sama lo harus ngejalanin, harus langsung jalanin. Karena kalau kita cuma nge-planning, aku pengen planning nih ya. Aduh aku pengen ke sini deh, aku pengen sini. Kita cuma ngomong, burung beo pun bisa ngomong kan. Iya nggak sih? Kita udah ngomong nih, kita udah fix, oke aku siap ngomong, tinggal jalan. Nah kembali lagi kita punya waktu atau enggak. Nah karena yang paling mahal itu bukan duit, waktu. Iya gua akuin ya waktu. Duit nggak bisa beli waktu. Duit nggak bisa beli waktu, karena aku, dan beruntungnya di aku dulu tuh aku masih punya banyak waktu. Makanya aku kayak 2 tahun itu aku merasa malah 2 tahun itu adalah hal yang paling keren ya. Aku paling nggak suka ketika ada orang-orang yang ngomong, Joko buang-buang waktu selama 2 tahun, buang-buang usia gitu loh. Nah, bagi aku 2 tahun itu kalau misalnya bahasanya 2 tahun itu kalau kuliah mungkin aku rasanya kalau misal keliling Indonesia ini adalah kuliah, mungkin aku udah S2 aku merasa. Iya, benar. Dengan pengalaman aku tuh. Dengan pengalaman segala hal apapun. Nah, nih impian lu nih, lu kan udah keliling Indonesia nih. Next-nya lu bakal kemana nih? Jauh. Apa yang lu pengen sampein? Pengen lu capai nih? Next-nya. Ya pengennya sih keluar negeri ya. Gue pengen keluar negeri, bawa Vespa gitu. Aku kalau misalnya aku nyampe ke luar negeri dengan misi aku kemana misalnya gitu. Aku tuh mungkin cukup di sini nih aku jalan-jalannya. Kayak misalnya titik terakhir, udah ini aku harus mikirin, misalnya aku juga butuh hidup. Ya. Misalnya karena kan tipe aku ini emang orang di jalan loh, kan nggak selamanya aku di jalan. Ya.
mungkin nggak selamanya, mungkin apakah nanti aku bakalan bikin usaha atau aku bikin warkop misalnya, apa nanti aku bakalan bikin apa gitu. Karena nggak, ketika aku di jalan terus kayaknya nggak mungkin sampai tua. Karena aku harus juga butuh berkeluarga atau apa gitu. Ketika aku nyelesain misi aku yang terakhir, kayak aku punya mimpi aja gitu, mimpi besar, pengen gitu bawa Vespa nih ke luar negeri. Bisa mungkin kita sebutin kayak misalnya ke Mekah gitu ya. Lu bayangin lu, naik Vespa ke Mekah tuh gokil lu, mulia banget lu. Itu lu pengen tuh ya? Iya. Kalau misalnya gue masih mungkin dalam waktu ini, misalnya kayak pandemi udah selesai ya, mungkin gue bakalan ngelakuin hal itu mungkin. Itu yang pertama lu pengen lu jalanin tuh ya? Gue pengen ngelakuin hal itu, insya Allah ya, insya Allah. Aduh, Kalau lu sampai ke Mekah sih lu pol banget lu. gimana ya caranya? Maksud gua kadang-kadang gini ya, lu udah kemana aja keliling dunia? Kayak ya udah banyak gitu, tapi kayak lu kemana? Gue pernah jalan dari Indo ke Mekah. Anjing, ya kan? Sebetulnya udah Ke banyak Mekah ya, gua. orang Indonesia udah banyak ya, betul, ada yang naik sepeda, ada yang kemarin juga ada yang naik NMAX. Mungkin aku kayak punya Emang ada bayangan, naik NMAX ke naik Mekah? NMAX kemarin 8 bulan ya, 8 Ada bulan ya? nih. NMAX sama anaknya lagi, bapak tuh sama anaknya. Gue mikir nih kita naik Vespa nih ke sana nih. Kalau lagi bayangin nih, karena jalan panas itu. Bayangin nggak ada masalah dong. Bayangin tuh panas, turik naik Vespa anjir. Nggak tahu deh bisa terjadi dong. Balik bawa air jam-jam. Kan kayak gitu tuh pasti lu. Balik bawa air jam-jam, biasa bawa balik korma ya kan? biasa balik bawa arak. Ini bawa di jam-jam. Itu iya. pols itu. Iya. Udah pakai topi gitu, udah pakai kopiah gitu kan. Set. Pulang ke Aceh, Mak. Pulang dari Mekah. Udah jadi haji nih. Iya, haji. Aduh. Ada tandingannya. Seru banget sih cerita lu, Bang. Seru sih. Gue pengen banget sih. Harus coba sih ya. Ntar Paling berarti- bawa skate bawa skate, backpackeran misalnya, backpackeran. Kayak ini lah, Lampung lah. Lampung. Naik Vespa gue masih berani gue. Yuk. Lampung sampai Krui. Krui Lampung balik kan lagi ke deket. Jakarta kan deket. Nih deket. Nah, Boleh. ntar gue naik Vespa sama lu ke Lampung, nyampe Krui, kan Krui cuma 6 jam dari Lampung, balik lagi ke Jakarta, main skate. Gue belum pernah ke Krui malah. Wih, Boleh bagus tuh. Gimana tuh guys, kalau misalkan gue nih sama Dekcau nanti, next kita bikin konten buat trip ke Lampung, ke Krui, balik lagi ke Jakarta. Boleh banget sih. Gue Boleh seneng banget nih udah ngobrol banyak nih sama lu. Siap, Jauh, Bang Wiji. sukses terus, mudah-mudahan lu nyampe tuh ke Mekah, karena jujur gue pengen banget melihat itu sih. Nyampe, gue pengen gini nih. Lu nyampe lu. Misalnya nih ya. Gue jadi ke Mekah nih, misalnya. Jadi ke Mekah nih. Gue bawa papan skate gimana nih? Boy, pasti. Jadi gue dari sekarang belajar skate gitu, belajar skate. Terus waktu gue ke Mekah bawa papan juga nih, istilahnya nih. Gue udah mikir gini sih, Jauh. Kalau sampai lu gini, gue mulai berangkat nih. Itu udah gue udah mantau nih. Oke. Gue langsung mantau tuh. Udah nyampe mana nih anak nih. Gue bakal nanyain, Jauh udah nyampe mana, gimana keadaan. Gue akan gitu terus tuh. Lu di kota mana, ada masalah apa. Karena kayak, anjing ini momen buat gue tuh kayak sejarah tersendiri gitu. Kayak gue menyaksikan momen orang itu sampai impiannya. Gue touring aja nih ya, gue touring misalnya kayak kemarin ke Lombok, misalnya ke Lombok. Itu pasti tuh orang ikutin Instastory nih. Wah, apa sih yang di jalan nih, Dek Jo? Ngapain sih di jalan? Trouble apaan sih di jalan? Dia nongkrong di mana sih? Ngapain dia? Itu wah, orang yang tunggu-tunggu sebetulnya sama orang-orang itu. Ini kalau pada penasaran bisa nonton juga di YouTube-nya Dekjau nih, ya kan? Ada kan YouTube namanya Dekjau ya? Dek Jo, sabar. Dekjau, lengkap juga perjalanan-perjalanan dia keren-keren. Pokoknya thank you nih, sukses terus buat lu. Siap. Tetap ikutin terus Intip SP, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ntar lu komen nih, kira-kira gua sama Dekjau ngapain nih? Mau lihat Iya. Dekjau main skate? Tungguin Iya. episode Main selanjutnya. skate, iya. Ikutin terus Intip SP, bolehan tuh. Salam hormat. Nah, Dekjau, gue pengen kasih gift nih. Asik, merchandise. Merchandise. Buat lo nih, tulisannya skateboard is not a crime. Artinya apa? Skateboard itu bukan kejahatan. Oke. Jadi mudah-mudahan kalau nanti lu trip lagi, lu ketemu anak-anak skate, lu singgah di mana nih teman-teman skate, ingetin nih Dekjau nih, tolong dibantuin. Biar kita bisa main bareng. Besok gua kalau touring bawa skate deh. Bawa skate di samping. Taruh di samping kayak gitu ya. Iyalah, harus lah. Nah, goks. Tetap ikutin terus Intip SP, bolehan lu.